Adaro adalah emiten yang bagus dengan valuasi harga sahamnya tergolong murah. Namun, data terakhir menunjukkan jumlah pemegang sahamnya berkurang cukup banyak. Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, apakah Anda termasuk holder Adaro? Ataukah Anda masih sedang mengamati pergerakan harga saham Adaro yang tentunya kita tahu secara valuasi cukup murah, dengan prospek kedepannya masih sangat bagus, perusahaan yang sehat, kondisi keuangannya juga sehat. Ini sebenarnya merupakan alasan yang kuat untuk memasukkan Adaro dalam daftar pantau saham Anda, atau bahkan Anda bisa mulai mencicil saham Adaro di sekarang ini. Dan bagi Anda yang sudah pegang di harga bawah, tentunya sebenarnya sekarang masih cukup bagus untuk tetap hold saham Adaro, karena untuk dividennya sangat menarik, 2 kali dalam 1 tahun, di mana dividen interimnya sama besarannya dengan dividen final, yang membuat Adaro secara dividen investing sangat-sangat menarik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa Adaro sekarang kok secara investornya berkurang? Ya tentu itu ada banyak alasannya, namun sebelum itu mari kita pantau dulu. Dari data yang ada di sini bisa Anda lihat bahwa di data terakhir 31 Juli 2024, investor Adaro berkurang 4.000 dalam sebulan. Ya, dalam bulan Juli berkurang 4.000, di mana bulan Juni dan Mei juga dia berkurang. Dan bahkan kalau bisa Anda pantau di sini, dari bulan Februari jumlah pemegang saham Adaro masih ada di 120.428, masuk di 31 Juli 2024, total pemegang saham di saham Adaro tinggal 101.153. Artinya ini berkurang kisaran hampir 20.000. Ya tentu kalau kita bertanya kenapa investor Adaro justru berkurang sangat banyak, ya kembali lagi investor yang ada di saham Adaro ini kan pasti berbeda-beda tujuan investasinya. Ada yang hanya bersifat short term, juga ada yang bersifat long term. Nah, long term ini juga kan kita tidak tahu ya. Mereka yang menyimpan saham Adaro untuk jangka waktu yang lama, kita tidak tahu. Mungkin sudah 2 tahun, 3 tahun, dan mereka merasa bahwa sekaranglah saatnya untuk take profit, ya itu tidak apa-apa. Apalagi bagi mereka yang mungkin ya short term, ya tentu dengan peningkatan harga Adaro yang kita lihat di sini di setengah tahun terakhir sudah di kisaran 30-an%, maka sebenarnya ini sudah suatu hal yang sangat menarik untuk mereka take profit. Tetapi kan kembali lagi, semua kembali kepada tujuan investasi kita. Nah, bagi Anda yang sekarang ini lagi memantau saham Adaro, sebenarnya apakah di keadaan sekarang ini Adaro masih cukup menarik untuk dikoleksi? Mari kita pantau dari seasonality-nya. Dari seasonality yang ada, kita sekarang sudah masuk di bulan Agustus. Yang terpantau jika Anda perhatikan di sini, untuk Agustus dan September terpantau Adaro itu cenderung mengalami peningkatan ya. Beberapa tahun terakhir ini bahkan kalau Anda lihat memasuki bulan September dari 2019 sampai 2023, untuk bulan September bahkan termasuk pada saat Covid kemarin, Adaro harga sahamnya mengalami peningkatan di bulan September. Nah, kita sudah ada di pertengahan Agustus. Jadi secara kemungkinan untuk dia naik di bulan September juga ya masih ada kemungkinan besar dengan sentimen-sentimen yang masih cukup bagus untuk Adaro. Walaupun memang memasuki Oktober lebih banyak ke Adaro mengalami koreksi, tetapi di November berpeluang untuk harganya mengalami peningkatan. Namun tentu memang ini tidak bisa dijadikan patokan 100% ya dalam menganalisa, karena ini kan hanya berbicara tentang data di tahun-tahun sebelumnya. Untuk saham Adaro masih cukup menarik lah jika dikoleksi sekarang ini, sekalipun ada potensi untuk dia mengalami koreksi, tetapi dengan valuasinya yang masih cukup murah, tentu ke depan Anda masih berpeluang untuk
secara harga sahamnya Anda masih bisa mendapatkan keuntungan, dan juga dari dividen yang rutin dibagikan oleh Adaro. Maka memang yang paling cocok untuk masuk sekarang ini di Adaro adalah mereka yang berinvestasi untuk jangka panjang. Karena memang untuk jangka pendek tentu mulai khawatir ya, jangan-jangan Adaro akan mengalami koreksi setelah di sepanjang tahun ini sudah naik 30%. Itu mungkin untuk mereka yang jangka pendek. Tetapi kalau untuk yang jangka panjang, sebenarnya kan ya kita jangan berspekulasi lah. Kita berpikir nanti dia koreksi, kenyataannya juga mungkin bisa berubah. Apalagi kalau dia rilis laporan keuangan Q2-nya dan bagus. Dan itu nanti kita akan bahas di video yang lain ya, prediksi tentang laporan keuangan Q2 apakah akan bagus untuk Adaro. Ya tentu ketika bagus, kemungkinan besar Adaro akan terus mengalami peningkatan di sepanjang tahun 2024 ini, apalagi menjelang pembagian dividen interim, yang kita tahu dividen interim Adaro itu kan hampir sama dengan dividen finalnya. Jadi dengan berkurangnya jumlah pemegang saham di Adaro yang cukup banyak, mungkin bagi sebagian ini menimbulkan ketakutan, tetapi justru bagi sebagian orang ini bisa dijadikan sebagai kesempatan. Bisa Anda lihat di sini secara pergerakan harga saham Adaro di 3 bulan terakhir malah masih meningkat 12%, padahal justru penurunan jumlah pemegang saham Adaro itu terjadi yang paling besar di 3 bulan terakhir. Bahkan kalau dipakai lagi dengan data di bulan Mei, termasuk di 5 bulan terakhir ya, penurunannya cukup tinggi. Tapi kita lihat secara pergerakan harga sahamnya di 3 bulan terakhir dia masih tetap meningkat bahkan sampai 12%. Karena memang Adaro sampai sekarang ini pun secara valuasi masih sangat murah, dan ditambah dengan keamanan dari dividennya, ya ini yang membuat sebenarnya untuk investor-investor yang long term masih tetap merasa nyaman. Apakah sekarang saham Adaro masih layak untuk dikoleksi? Tentu masih sangat layak. Nah, seperti apa potensi dividen, harga wajarnya, dan juga berkaitan dengan prediksi laporan keuangan Q2-nya, nanti kita akan bahas di video selanjutnya agar supaya tidak terlalu panjang. Intinya di sini, bagi Anda yang melihat data penurunan jumlah pemegang saham yang cukup banyak di Adaro, sebenarnya Anda jangan terpengaruh, jangan panik sell, tetapi justru sebenarnya ini kesempatan untuk Anda memperhatikan lebih lagi saham Adaro ini untuk masuk dalam daftar pantau atau bahkan koleksi Anda. Dan bagi Anda yang sudah tahan, sebenarnya Anda masih cukup aman karena tinggal 3 bulanan lagi kurang lebih ya, 3 bulan sampai 4 bulan Anda akan menerima dividen interim. Oke, tetap semangat dalam berinvestasi. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.